Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuda Purniawan. Saya dari kelas 19C8 ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul yaitu perencanaan dan pengadaan karyawan. Oke, lanjut saja dengan videonya. Cikidau. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu perencanaan dan pengadaan karyawan, yang saya ambil atau saya rangkum dari berbagai sumber. Ya, mulai saja ya. Ini hasil makalah saya. Pertama, kata pengantar. Oh ya, dan mohon maaf saya membuat live langsung di handphone karena laptop saya sedang rusak atau tidak bisa digunakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kita mulai langsung aja ya. Pertama, kata pengantar. Jangan lupa. Lalu daftar isi. Pertama, pendahuluan bab 1 tentang latar, yaitu latar belakang. Perencanaan. Oke, sekarang saya baca aja supaya bisa didengar sambil santai-santai. Mohon maaf ya, suara saya agak serak. Pertama, latar belakang. Perencanaan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Tentu saja sudah bukan rahasia umum jika di dalam perusahaan yang baik maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Tentu saja ada banyak halangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, di samping dari adanya beberapa manfaat yang juga dibawa oleh adanya perencanaan SDM yang tepat. Oleh karena itu diperlukan pula langkah-langkah yang efektif dan efisien, terutama dari pihak HRD, supaya menantinya dapat memastikan penataan dan pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai kebutuhan perusahaan. Bagaimana lengkapnya mengenai manfaat dan langkah-langkah tersebut, berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, yaitu pengadaan. Pengadaan yaitu proses penarikan seleksi, penetapan orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien supaya membantu tercapainya perusahaan yang maksimal. Pengadaan Proremed adalah fungsi operasional pertama SDM. Oke, sekarang kita lanjut aja ya supaya waktunya agak sedikit singkat gitu. Lanjut ke karyawan. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, dan status dan langkah pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik. Kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah,
Mereka baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi. Karyawan yang kurang mampu berucap dan tidak terampil mengakibatkan pekerjaan tidak selesai pada tepat waktunya. Jadi kalau karyawan itu sungguh-sungguh kerja, sungguh ingin kerja, akan kualitasnya akan baik gitu. Kualitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Lanjut kita ke bab 2. Definisi perencanaan dan pengadaan karyawan. 1. Pengertian pengadaan rekrutmen tenaga kerja sumber daya manusia. Buka kurung sumber daya manusia, tutup kurung. Yang pertama, A. Manfaat perencanaan SDM. Dimulai terlebih dulu cara memahami manfaat dari perencanaan tersebut. Dengan merencanakan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan yang baik, maka tentu bisa diperoleh manfaat meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. B. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Kita rangkum saja ya yang ahli-ahlinya itu tentang perencanaan SDM itu menurut para ahli mungkin sangat banyak. Yang saya pilih cuman ada beberapa para ahli yang saya cangkup di makalah saya sendiri. Contohnya Becker, yaitu definisi menurut dia perencanaan ialah salah satu cara rasional untuk dapat mempersiapkan masa depan. Oke, kita lanjut aja supaya mempersingkat waktu. Langsung ke C. Masalah dalam pengaturan sumber daya. Di sini isinya tentang masalah dalam mengatur sumber daya, yaitu sekalipun memberikan manfaat yang maksimal, belum tentu bahwa pada prakteknya tidak ditentukan halangan dalam pengaturan sumber daya pada perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya ketahui dengan pasti apa yang menjadi penghalang hal tersebut supaya dapat mencari tahu jalan keluar yang paling efektif. Contohnya beberapa masalah yang umumnya terjadi, yaitu keterbatasan pilihan, sarana dan prasarana minim, sifat dan emosional tidak sejalan atau tidak dikontrol, lalu keterbatasan waktu dan tenaga. Lanjut, langkah efektif mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Ini seperti ini contohnya. Lalu ke E, pengertian pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan itu merupakan langkah pertama yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan tercapai tersebut. Agar tercapai tujuannya. Lanjut ke E, pengertian ini sepertinya agak ada kesalahan sedikit, mohon maaf ya. Kita lanjut saja ke G. Hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan SDM. Hal yang perlu direncanakan itu kan sangat penting direncanakan dalam pengadaan sumber daya manusia. Ini contohnya dalam suatu pengadaan harus direncanakan antara lain sebagai berikut. Contohnya penentuan jumlah dalam kualitas SDM yang akan diperlukan dan sumber calon karyawan dan cara-cara penarikannya. Terus lalu dasar sistem, metode dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Oke, lanjut saja kita ke H supaya mempersingkat waktu. Lanjut ke H, langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pengadaan
pegawai atau karyawan. Langkah-langkah strategis dalam melaksanaan pengadaan pegawai atau karyawan ada dua macam pengadaannya, yaitu pengadaan internal, yakni karyawan yang mengisi lowongan jabatan yang lowongan ditarik dari karyawan yang telah ada dalam organisasi. Kelebihannya berikut contoh-contohnya. Biaya-biaya penaikan relatif lebih kecil. Kekurangannya masalah pengisian lowongan tidak terselesaikan secara mutasi, akan menimbulkan lowongan yang kosong kembali. Lanjut ke I, pengadaan eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses ternyata ini seharusnya masih masuk ke H. Mohon maaf sekali. Ini yang rekrutmen tentang yang eksternalnya. Yang ini kan yang internalnya. Yang ini yang eksternalnya, yaitu rekrutmen eksternal adalah proses mencari kandidat karyawan di luar perusahaan. Cara ini biasanya dilakukan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan pada tempat-tempat tertentu atau website. Artinya untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik orang-orang dari luar organisasi, yaitu contohnya lembaga-lembaga pendidikan, dinas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, nepotisme atau kawan-kawan pegawai. Lalu lanjut saja kita kedua, proses langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramal dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini, masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Peramal kebutuhan tenaga kerja ini harus didasarkan kepada informasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal dan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Contohnya jumlah produksi itu ada tertata ya. Maksudnya gimana? Lalu ramalan usaha, terus peluasan perusahaan, perkembangan teknologi, pasaran tenaga. Lanjut kita ke B. Ini yang F nih. Perencanaan karir. Lanjut kita ke B. Penarikan tenaga kerja. Penarikan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Proses penarikan karyawan yang baik adalah sebagai berikut. Contohnya, penentuan pasar penarikan. Lalu kedua, penentuan sumber-sumber. Oke, kita lanjut ke bab 3, bab terakhir. Kesimpulan dan saran. Ini ada isinya, mohon maaf. Pengembangan karyawan. Oke, ini daftar pustaka. Mohon maaf kalau ada banyak salah ataupun salah kata yang banyak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon maaf sekali saya videokannya di HP bukan di laptop, karena laptop saya rusak, tidak bisa dipakai. Mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Ya teman-teman, itulah hasil makalah yang saya buat, yaitu tentang perencanaan dan pengadaan karyawan. Jika masih banyak kesalahan atau kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.